Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sesi ke-14 ya, yaitu uji chi-square dengan SPSS. Sebelum praktek, biasa kita harus bahas dulu terkait pengantar uji chi-square, nanti akan diikuti dengan praktek. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah memahami dasar dan syarat uji chi-square. Yang kedua, praktek uji chi-square dengan SPSS. Oke, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan uji chi-square? Di sini tujuan ujinya adalah menguji perbedaan proporsi atau presentasi dua atau lebih kelompok sampel, atau analisis hubungan variabel kategorik dengan kategorik. Nah, dari sini Ananda semuanya atau teman-teman bisa melihat ya, bahwa tujuannya adalah akan menguji perbedaan dua atau lebih kelompok. Berarti bisa diambil kesimpulan, kategoriknya itu boleh dua atau boleh lebih dari dua. Jadi, misalnya kategori 2 dengan 2 bisa, atau kategori 3 dengan 2, atau kategori 3 dengan 3, atau kategori 4 dengan 2, dan sebagainya. Jadi boleh ya. Yang penting di sini syarat ujinya adalah variabel independen yaitu bersifat kategorik, sedangkan variabel dependennya bersifat kategorik juga. Nah, sebelum kita beranjak, saya mau bertanya dulu apa sih dimaksud dengan variabel kategorik. Nah, di sini Anda semuanya harus membedakan ya. Kemarin kita sudah bahas apa sih perbedaan variabel kategorik dengan numerik. Contoh di sini adalah variabel kategorik, atau di sini kata lainnya adalah variabel yang dikelompokkan atau variabel yang bukan angka. Contoh di sini jenis kelamin, kategoriknya atau kelompoknya yaitu satu adalah perempuan, yang kedua adalah laki-laki. Atau yang di sini contohnya adalah umur. Satu dikelompokkan menjadi kurus, yang kedua dikelompokkan menjadi sedang, yang ketiga dikelompokkan menjadi gemuk. Nah, jadi Ananda semua bisa membedakan antara variabel kategorik dengan variabel numerik. Jadi, variabel numerik bisa saja menjadi variabel kategorik jika sudah dikelompokkan. Contoh di sini umur. Contoh lain misalnya hasil pengukuran IMT. Nah, nanti bisa kita kelompokkan menjadi obesitas atau tidak obesitas. Atau nanti hasil pengukuran tekanan darah. Nanti bisa teman-teman jadikan dari variabel numerik yang data mentahnya menjadi variabel kategorik, yaitu menjadi tekanan darah tinggi ya, atau hipertensi dan tidak hipertensi. Nama lain dari uji chi-square adalah uji chi kuadrat. Nah, simbolnya ini adalah x kuadrat. Nah, untuk rumus, Anda semuanya sudah mempelajari ya pada mata kuliah sebelumnya. Nah, uji chi-square ini termasuk uji non-parametrik. Jadi, kenapa disebut uji non-parametrik? Karena dia tidak membutuhkan ya asumsi normalitas. Jadi di sini nanti kita tidak perlu melakukan uji normalitas. Kenapa? Karena memang kategorik ya, atau bersifat kategorik. Contoh pertanyaan penelitian yang bisa diuji dengan chi-square. Ini contoh saja. Yang pertama adalah apakah ada hubungan atau perbedaan jenis pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif. Nah, di sini Ananda bisa lihat jenis pekerjaan ini bersifat kategorik, yaitu 1 bekerja, 2 tidak bekerja. Dan perilaku menyusui eksklusif juga bersifat kategorik, yaitu 1 tidak eksklusif, 2
eksklusif. Nomor 2, apakah ada hubungan perbedaan kejadian hipertensi dengan jenis kelamin? Nah, ini juga sudah memenuhi asumsi ya, yaitu tadi asumsi dari uji chi-square ini adalah variabel yang diuji itu adalah variabel kategorik dengan kategorik. Berarti di sini hipertensi kategoriknya yaitu 1 ya, 2 tidak misalnya ya. Dan jenis kelamin kategoriknya 1 perempuan dan 2 laki-laki. Nomor 3, apakah ada perbedaan atau hubungan kejadian anemia dengan sosial ekonomi? Berarti di sini variabel kategoriknya kejadian anemia ya, ini sudah dikategorikan menjadi ya dan tidak. Jadi tidak data pengukuran anemia. Dengan sosial ekonomi, nah yaitu 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Jadi bisa ya kita menguji kelompok yang lebih dari 2. Jadi bisa 2 dengan 2, yaitu misalnya hubungan jenis pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif, ini kategoriknya 2 dengan 2. Sedangkan kalau yang nomor 3 ini kita bisa lihat kategoriknya 2 dengan 3. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman bisa melakukan pengujian antara misalnya kategori 3 dengan 2, atau kategori 4 dengan 2, atau kategori 4 dengan 3, dan sebagainya. Jadi tidak ada pembatasan ya. Yang penting variabelnya bersifat numerik dengan numerik. Mohon maaf tadi ya, bersifat kategorik dengan kategorik. Nah, bagaimana contoh hipotesisnya? Contoh di sini saya akan melakukan uji ya. Apakah ada perbedaan atau hubungan sikap dengan perilaku merokok remaja? Nah, di sini pertanyaan penelitian. Nah, bagaimana H0-nya? H0-nya yaitu tidak ada perbedaan sikap dengan perilaku merokok remaja. Bagaimana dengan HA? HA-nya adalah ada perbedaan sikap dengan perilaku merokok remaja. Jadi kita akan menjawab atau pertanyaan penelitian tersebut, apakah ada perbedaan atau hubungan. Di sini variabel kategori pertamanya adalah sikap dan variabel kategori keduanya adalah perilaku merokok remaja. Bagaimana dengan keputusan uji statistik? Nah, ini sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi standar yang kita gunakan adalah alfa 0,05. Jadi bila nilai p-value-nya kecil sama dari alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Atau bisa disimpulkan ada perbedaan, ada hubungan, dan ada korelasi. Yang kedua adalah bila nilai p-value-nya besar dari alfa, maka keputusannya adalah H0 gagal ditolak. Atau tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak berkorelasi. Jadi ini sama saja ya Ananda semuanya. Kemarin sudah kita pelajari pada uji korelasi, uji one way ANOVA, uji independen, dan uji dependen. Nah, yang harus diketahui pada uji chi-square ini dikenal dengan tabel 2 kali 2 atau disebut juga dengan tabel silang atau disebut juga dengan tabel kontingensi ya. Nah, teman-teman harus pahami ya di sini yang mana yang menjadi kolom, yang mana yang menjadi baris. Bisa dilihat ya. Di sini yang menjadi kolom adalah dependen. Jadi dependen atau variabel dependen atau efek akan menjadi kolom pada tabel 2 kali 2. Berarti nanti di sini ada positif dan negatif atau disebut juga dengan kasus dan kontrol. Begitu juga dengan baris, yang menjadi baris adalah independen atau disebut juga faktor risiko. Nah, di sini bisa dilihat ya plus negatifnya. Nah, untuk uji atau rumusnya adalah X kuadrat sama dengan N dalam kurung AD dikurang BC kuadrat dibagi A tambah B, A tambah C, B tambah D, A tambah B, dan C tambah D. Nah, ini nanti udah dipelajari ya pada mata kuliah sebelumnya. Nah, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana
cara menghasilkan nilai X kuadrat dari SPSS. Nah, yang perlu diperhatikan Anda semuanya di sini ya. Jadi yang menjadi kolom di sini adalah dependen. Jadi di sini adalah dependen, sedangkan yang menjadi baris adalah independen. Jadi kategori dependen akan menjadi kolom. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi Anda semuanya nanti jangan sampai salah dalam menyajikan hasil tabel 2x2. Di mana dependen itu harusnya berada pada kolom 1 dan kolom 2, sedangkan independen berada pada baris 1 dan baris 2. Nah, yang perlu diperhatikan lagi pada tabel 2x2 adalah nilainya, di mana antara dependen dengan independen harus konsisten. Jadi maksudnya, jika di sini nilai dependen adalah positif atau bisa dikatakan adalah kasus atau efek atau masalah, misalnya kita contohkan ya, anemia, berarti pada kolom pertama di sini adalah yang menderitanya karena merupakan kasus atau positif. Sehingga independennya juga harus yang positif. Jadi harus konsisten. Di mana kategori 1 pada dependen itu harus positif, sedangkan kategori 1 pada independen juga harus konsisten dengan dependennya, yaitu harus positif. Contoh di sini tadi ya, berarti kalau anemia pada kasusnya berarti ya kategorinya, sedangkan pada kontrolnya adalah tidak. Terus kalau independennya misalnya adalah sikap, berarti baris pertama ini harus yang beresiko, yaitu sikapnya yang rendah. Sedangkan baris kedua adalah yang tidak beresikonya, yaitu sikap yang tinggi. Jadi itu ya Anda semuanya. Jadi harus diperhatikan. Jadi jangan sampai terbalik. Sehingga nanti pada definisi operasional Anda semuanya bisa memperhatikan di mana kategorik dependen ini harus konsisten dengan kategorik independen. Di mana kalau kategori 1 pada dependen adalah yang berpola positif atau yang merupakan masalah atau yang merupakan efek atau yang merupakan kasus, berarti independennya juga kategori satunya harus yang berisiko. Contoh yang lebih berisiko misalnya pada anemia adalah orang yang memiliki pengetahuan rendah, berarti baris pertama pada independennya adalah rendah dan baris keduanya adalah tinggi. Nah, begitu juga nanti bisa dibalik ya. Jadi kalau Anda semuanya, jika dependennya adalah yang negatif atau yang baik atau yang tidak ada kasus, misalnya pada produktivitas misalnya ya, berarti misalnya teman-teman inginnya produktivitas yang tinggi dulu, baru yang rendah, yang nomor 2. Sehingga independennya juga harus mengikuti, harus konsisten. Berarti kalau produktivitas tinggi, berarti di sini motivasinya juga harus tinggi. Di baris pertama, sedangkan di baris kedua juga rendah. Jadi yang penting di sini adalah konsisten. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada penyajian data. Nah, ini contohnya ya tadi ya, Anda semuanya tabel 2x2, di mana jika kategori satunya di sini untuk dependen anemia adalah ya, sehingga kategori independennya juga harus mengarah kepada yang beresiko, yaitu kurang pada baris pertama, sedangkan baik pada baris kedua. Jadi memang konsisten antara dependen dengan independen. Nah, kita lanjut ke praktek chi-square ya dengan SPSS. Nah, di sini Anda semuanya saya sudah memiliki data. Yang pertama adalah sikap dan yang kedua adalah status merokok. Nah, asumsi yang harus dipenuhi pada uji chi-square adalah satu itu kategorik dan variabel yang kedua juga harus kategorik. Kebetulan di sini saya sudah memiliki dua variabel kategorik ya, yaitu sikap dan status merokok. Bagaimana kategorik saya? Kategorik sikapnya yaitu yang satu adalah kurang baik dan yang kedua adalah baik.
Sedangkan kategorik merokoknya yaitu satunya iya, dua tidak. Jadi kita udah konsisten ya. Jadi bisa dilakukan uji chi-square. Nah, bagaimana caranya? Jadi anak-anak semuanya, caranya adalah klik analyze, lalu pilih descriptive statistik. Nah, lalu di sini ambil cross tab. Oke ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan. Jadi, kalau untuk status merokok ini kan merupakan variable dependent atau efek atau masalah ya, sehingga dia berada pada kolom. Sedangkan variabel independen atau faktor risiko ini berada pada row atau baris. Jadi itu ya, kita akan membentuk tabel 2x2 dan ini posisinya jangan sampai salah. Berarti yang untuk kolom ini adalah variabel dependen, sedangkan untuk baris adalah variabel independen. Setelah itu kita klik cell di sini ya, lalu aktifkan row. Nah, percentage atau pengaktifkan row ini disesuaikan dengan desain. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas. Kalau untuk minggu ini adalah desain cross-sectional, sehingga yang kita klik adalah row. Sedangkan nanti kalau pada saat desain case control, yang kita klik adalah kolom. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas uji chi-square dengan desain case control. Jadi untuk minggu ini kita khusus membahas uji chi-square untuk desain cross-sectional. Jadi yang diklik adalah row. Continue. Selanjutnya pilih statistik. Nah, di sini centang ya chi-square-nya. Terus centang juga risk atau resiko. Continue. Oke, udah semua ya langkahnya. Jadi kita langsung oke. Nah, inilah Ananda semuanya output dari uji chi-square. Di sini ada 4 tabel ya. Yang pertama adalah tabel cache processing summary. Bisa teman-teman lihat di sini adalah bisa melihat N dan persen. Yang kedua adalah tabel 2x2-nya. Bisa terlihat ya, yaitu sikap dengan status merokok, di mana status merokok berada pada kolom dan sikap atau independen berada pada baris. Selanjutnya adalah tabel chi-square test. Nah, di sini nanti kita bisa mengambil nilai p-value. Yang selanjutnya adalah tabel risk estimate. Nah, di sini nanti kita bisa mengambil nilai risiko. Nah, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu. Jadi Ananda semuanya, di sini p-value pada uji chi-square ada ketentuan. Yang pertama adalah jika kategori kita 2x2 dan tidak dijumpai nilai expected atau E kecil dari 5. Nah, cara mudahnya kalau untuk melihat di SPSS adalah lihat catatan kaki. Jadi kalau catatan kakinya kecil dari 20% dan tabelnya 2x2, maka yang digunakan adalah kolom atau uji continuity correlation. Teman-teman bisa lihat lagi pada output. Nah, di sini ya. Ini adalah output untuk melihat p-value. Dimana tadi ya kalau tabel kita kategorinya 2x2, terus di sini catatan kaki bisa terlihat ya, ada angka persen di sini. Ini merupakan catatan kaki, di mana catatan kaki ini jika kecil dari 20%, berarti yang diambil adalah Pierce continuity correction atau baris kedua. Berarti teman-teman bisa ambil pada asim sec 2 set di sini ya kolomnya. Berarti nilai p-value-nya adalah 0,015. Nah, bagaimana dengan bila tabel 2x2 namun dijumpai nilai expected kecil dari 5, atau cara melihatnya adalah bila catatan kakinya besar dari 20%, berarti yang kita ambil adalah fixer esak.
Berarti nanti teman-teman, kalau nanti hasil persentasenya besar dari 20%, p-value-nya berarti baris yang fixer. Nah, kita ambil yang dua side, yaitu 0,009. Bagaimana dengan tabel lebih dari 2 kali 2? Misalnya 3 kali 2, 3 kali 3, 2 kali 3, berarti yang diambil adalah Pearson chi-square. Jadi kita bisa ambil yang baris pertama, Pearson. Sedangkan untuk likelihood atau linear by linear, ini jarang digunakan ya. Selanjutnya kita harus pahami dengan angka risiko atau sebutannya ada PR, OR, dan RR. Ada yang masih ingat? Jadi kalau untuk PR, ini adalah angka risiko pada desain cross-sectional. Sedangkan OR adalah angka risiko pada desain cash control. Sedangkan RR adalah angka risiko pada desain cohort. Jadi nanti bisa dipahami lagi Anda semuanya pembelajaran sebelumnya, di mana ada 3 sebutan angka risiko. Namun maknanya sama ya, jika PR besar dari OR, atau OR atau RR besar dari 1, maka ini disebut sebagai faktor risiko. Sedangkan jika PR atau RR atau OR sama dengan 1, berarti dia tidak disebut sebagai faktor risiko. Sedangkan kalau PR atau OR atau RR kecil dari 1, maka disebut sebagai faktor protektif atau faktor pencegah. Jadi itu ya, Anda semuanya bisa dibedakan. Nanti kita akan sajikan. Nah, bagaimana dengan cara penyajian data? Kita akan sajikan data biasa ya. Kita buat bab 5 hasil. Di sini ada gambaran tempat penelitian, hasil univariat dan hasil bivariat. Nah, di sini kita akan masukkan ke hasil bivariat. Karena hasil univariat sudah dibahas ya sebelum UTS. Di sini berarti hubungan antara sikap dengan perilaku merokok. Oke. Nah, bagaimana dengan penyajian data? Kita akan membuat tabel seperti ini. Yang kita perlukan adalah kolom tabel 2 kali 2. Nah, di sini ya, tabel cross tabulation. Nah, di sini berarti variabel independen, yaitu sikap ya. Sedangkan di sini variabel dependen, yaitu perilaku merokok. Jadi untuk sikapnya berarti kurang baik. Kategori satunya baik. Ini nanti disesuaikan dengan definisi operasional ya. Sedangkan perilaku merokoknya kategori itu sebutannya kategori satunya ya. Dan kategori 2-nya adalah tidak. Nah, di sini N persentase, N persentase. Di sini total ya. Ini juga N persentase. Nah, di sini kita membutuhkan nilai 95% CI. Nah, ini juga pembelajaran sebelumnya ya. Jadi nanti teman-teman harus paham lagi apa sih itu CI. Sedangkan ini adalah kolom untuk p-value. Nah, kita tinggal isikan saja. Bisa dilihat dari sini ya. Kurang baik N-nya. Berarti N itu adalah frekuensi ya atau count. Sedangkan persen itu adalah di sini persen. Berarti 13. Persentasenya adalah 24,5. Nah, yang kita bisa pindah berarti ini 4 sama 6,6. Yang tidak adalah 40, persentasenya 75,5. Ini tinggal disalin saja ya dari tabel cross tabulation. Di sini 57 93,4. Totalnya bisa dilihat juga pada kolom ini.
yaitu 53, 100%, 61 juga 100%. Nah, bagaimana cara melihat p-value? Kita lihat p-value dulu ya. P-value-nya di tabel chi-square test. Nah, tadi ya ketentuannya jika tabel 2x2 atau kategorinya 2x2 terus tidak catatan kakinya kecil dari 20%, berarti kita ambil yang continuity correction ya. Berarti kita ambil yang continuity correction di sini, berarti p-value-nya adalah 0,015. Sedangkan CI-nya adalah bisa diambil dari tabel risk estimate. Jadi di sini adalah angka risiko yang akan kita tuliskan, yaitu PR, di mana teman-teman harus bedakan ya. Di sini ada baris pertama dan baris kedua. Nah, jadi untuk PR itu yang diambil adalah baris kedua, yaitu for cohort ya. Nah, ini yang disebut dengan PR. Sedangkan OR nanti ya pada desain cash control yang diambil adalah baris pertama. Karena desain kita yang kita bahas adalah cross-sectional, berarti yang diambil adalah baris kedua, yaitu 3,714. Nah, 95% CI ini adalah rentang. Nah, ini ya, bisa dipindahkan saja, yaitu 1,298 sampai dengan 10,780. Oke ya, itu yang disebut dengan PR 95 CI. Bagaimana cara kita menarasikan? Jadi ini sudah kita ambil semua ya dari output, tinggal kita narasikan atau interpretasi. Di sini bisa dilihat ya Ananda semuanya, cara interpretasinya teman-teman fokus saja pada kolom 1 variable dependent, yaitu pada ya, yaitu di sini. Jadi fokus pada kolom 1 ini, yaitu pada perilaku merokok yang ya. Jadi di sini teman-teman kita narasikan tabel 5.38 menunjukkan perilaku merokok berarti ini kategori kolom ya. Perilaku merokok ini lebih banyak pada, kita lihat independennya, pada yang kurang baik. Jadi pada sikap yang kurang baik, yaitu persennya saja yang kita tampilkan, 24,5% dibandingkan dengan sikap baik atau 6,6%. Nah, jadi kita cukup menarasikan satu kolom saja. Yang ini ya, yaitu kolom yang iya saja. Atau nanti teman-teman bisa juga menarasikan dua-duanya, tapi cukup di sini adalah satu kolom dependen saja. Selanjutnya kita bisa menarasikan hasil uji chi-square, menunjukkan ada hubungan. Kenapa, teman-teman? Jadi kalau p-value-nya kecil dari 0,05, berarti kita bisa simpulkan ada hubungan ya antara sikap dengan perilaku merokok. Nah, selanjutnya kita bisa narasikan PR, yaitu hasil perhitungan prevalensi rasio menunjukkan. Nah, bisa dilihat ya, di sini yang kita narasikan adalah independen yang kurang baik ya, yaitu sikap yang kurang baik berisiko. Jadi ini angka risiko ya, berisiko. Kita catat di sini adalah 3,714 kali memiliki
perilaku merokok dibandingkan dengan sikap yang baik. Jadi itu ya, jadi remaja yang memiliki sikap yang kurang baik itu beresiko 3,714 kali memiliki perilaku merokok dibandingkan dengan sikap yang baik. Nah, ini CI-nya kita tuliskan sesuai dengan hasil. Itu 1,298 sampai 19,780. Oke, itu ya cara menarasikan. Nanti insya Allah saya akan share di Olu. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.